dengan NIM 2019 1050 1010 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas B. Di sini saya akan melanjutkan tutorial pengenalan dasar ArcGIS, yaitu visualisasi data tabel. Setelah kita membuat join tabel, kita akan memvisualisasikannya. Bagaimana caranya? Simak videonya ya. Baik, langsung saja kita mulai. Saya akan membuka aplikasi dulu. Nah, sudah dibuka. Karena pada pembukaan di tutorial kita akan belajar tentang visualisasi. Apa itu visualisasi? Jadi, visualisasi didefinisikan sebagai suatu metode untuk merepresentasikan suatu data atau permasalahan ke dalam format grafik, atau bisa juga ke dalam gambar yang sudah dipahami. Dalam visualisasi data tabel di ArcGIS biasanya digunakan sama seperti di Excel. Biasanya bentuk formatnya yaitu chart atau diagram seperti itu. Langsung saja kita akan praktek. Untuk data yang akan kita gunakan ini nantinya adalah data yang telah kita buat pada video sebelumnya, yaitu menggabungkan data. Nah, di sini data yang kita buat adalah hanya uji. Kita buka dulu di katalognya. Sama seperti biasanya, kita tinggal tarik dan masukkan di layar. Kita tunggu. Nah, ini dia. Biasanya kalau dalam visualisasi tabel itu, apa yang kita lakukan adalah kita harus mengatur itu pada tampilan layout. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik pada ini. Di sini ini merupakan layout view. Nah, ini dia sudah berada di situ. Nah, kan ini dalam bentuk data, kita akan menggunakannya dalam bentuk landscape. Tinggal klik file, lalu kita klik paste and place. Nah, di sini kita menunya masalah tapi biasanya kalau untuk data yang tidak punya ini Nah, untuk orientasinya kita gunakan landscape. Nah, karena agar tidak terpotong, saya akan memilih kertas A3 saja. Nah, dia di sini sudah tidak terpotong. Dan untuk page size-nya, di sini saya akan menggunakan uji. Sama weight dan height-nya. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Kita sesuaikan bentuk petanya menggunakan toolpan, dan kalau untuk selanjutnya kita akan membesarkan ini dengan cara ini, tinggal kita tarik saja garisnya seperti ini. Nah, ini dia sudah kita sesuaikan dulu dengan pan juga. Nah, atau bisa dengan menggunakan zoom, ini zoom in dan zoom out. Seperti ini. Nah, sudah. Untuk langkah selanjutnya kita akan langsung memvisualisasikan tabelnya. Caranya yang pertama, kita harus menampilkan dulu data-data tabel yang ada di SHP ini. Klik kanan, lalu kita open atribut tabel. Di sini sudah jelas disebutkan bahwa ada data NAOMBC, terus data yang pernah kita buat yang ada penduduknya, ada MI, SDN, MTS, SNPN, MA, SMAN, dan SMK. Langkah selanjutnya adalah kita klik yang namanya table option. Tunggu sebentar.
Enggak loading. Kita akan memvisualisasikan data tabel ini dengan grafik. Jadi kita pilih create graph. Dalam kita menggunakan grafik ini atau menggunakan grafik ini, dia ada beberapa tipe grafik seperti vertical bar, terus line, ada pie juga. Nah, untuk kali ini kita akan membuat perbandingan antara data 1 dengan data 2. Jadi misalnya kita akan membuat perbandingan MI pada setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Ambi Puji. Berarti kita akan membuat dia itu vertical bar. Kenapa vertical bar? Karena grafik tipe ini dia bisa menunjukkan perbandingannya. Terus selanjutnya adalah kita harus menampilkan value field-nya. Di sini value field-nya adalah MI. Saya gunakan data MI terlebih dahulu. Nah, untuk X field-nya ini kita gunakan NAMOBJ. Terus labelnya juga MI. Salah, ini tadi adalah MI. Nah, sudah. Salah, mohon maaf. Ini adalah NAMOBJ. Nah, dia sudah muncul kelurahannya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat dia itu berwarna dengan cara palette ini. Dalam palette ini warnanya bisa disesuaikan, ada classic, ada default, seperti itu. Nah, ini sudah sepertinya bagus yang Excel, lebih warna. Nah, sudah, terus kita sudah selesai. Kita akan selanjutnya kita ke next. Nah, selanjutnya kita harus menamai tabelnya. Misal dia adalah fasilitas pendidikan MI. Nah, misalnya di bawahnya ini bisa kita tulisi sumber BPS tahun 2021. Seperti itu, kita gunakan tabel 3D-nya. Terus kita tulis ini adalah kelurahan. Nah, dia sudah terbentuk. Kita finish. Nah, ini sudah dalam bentuk visualisasi tabel. Nah, karena kita akan memvisualisasi tabel ini itu ditampilkan di layout, maka kita harus menempelkan di layout. Sebenarnya tabel ini tuh bisa disimpan secara lain dengan menu save atau export. Export ini bisa dia sebagai GIF atau JPG atau PDF. Nah, karena kita akan menampilkan di layout, kita pilih add to layout. Nah, ya ini seperti ini. Nah, ini merupakan data yang telah kita pilih tadi. Nah, ini supaya lebih rapi, ini harus dimunculkan semuanya agar di sini terlihat seperti itu. Nah, dari sini sudah terbentuk visualisasi tabel dengan cara pertama, yaitu menggunakan line bar ini. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita gunakan adalah cara yang kedua, yaitu kita menggunakan perbandingan antara data MI. Kita akan menggunakan data MI dengan cara saya pinggirkan terlebih dahulu. Nah,
ini, klik kanan pada rambu puji layarnya, lalu properties. Nah, dari properties ini nantinya akan kita buat perbandingan gitu. Agak ditunggu sebentar. Nah, kita pilih simbologi. Dalam simbologi ini nanti kita akan pilih cat. Dalam cat ini sama, bisa memilih bentuk pie, bar, atau kolom. Kita akan memilih bentuk pie terlebih dahulu. Data yang saya masukkan adalah data MI, SDN, dan MTS. Nah, kita pilih color-nya. Nah, kalau sudah, kita klik tanda ini. Nah, dia nanti akan di pinggir sini. Nah, kita oke. Nah, di sini dia akan muncul di petanya seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita bingung menggunakan pie ini, kita bisa merubahnya ke bentuk diagram saja yang lebih mudah. Kita klik properties lagi. Nah, kita gunakan yang ini, bar atau kolom. Kita gunakan ini. Sudah MI sama SD-nya kita apply, terus kita oke. Nah, dia sudah muncul di sini. Langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mengetahui nama daerah-daerahnya, seperti itu. Sama seperti tadi, klik kanan, lalu properties. Nah, dari sini kita akan memunculkan nama kelurahannya, maka yang dipilih adalah label. Nah, dalam label ini nantinya akan memunculkan nama-nama kelurahan. Apabila kita menampilkan dalam NAMOBJ. Kita centang dulu, terus kita pilih NAMOBJ. Ini bisa kalian atur, kita apply, terus kita oke. Nah, dia sudah muncul nama kelurahannya, seperti ini. Jadi, dia bisa muncul visualisasi tabel kita yang kita gunakan, seperti ini. Nah, sudah seperti itu. Nah, ini merupakan tutorial dari visualisasi tabel. Saya harap video saya bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.